Yang dari Lubuk Kertang namanya Bu Lasia, boleh Ibu panggil Bu Ilas. Itu ibu yang dari desa Tanya Pasir, Kampung Nandainya, dia pakai penutup wajah. Bu Nia Siregar. Ibu harus punya gelas takar ukur, jadi nggak boleh sembarangan berapa air yang harus kita gunakan. Air yang kita gunakan itu 1.500 mililiter atau 1,5 liter air. Nah ini gelasnya cuma 1 liter Bu, jadi 1,5 liter, 2 kali kita ambil ya. Ambil dulu 1 liter, baru ambil setengah. Ini kita sediakan cuka Bu, tapi ini bukan cuka makan ya Bu, ini biang cuka. Cuka yang belum ada campuran, memang bibit cukanya. Jadi bukan cuka makan. Cuka makan bisa apa nggak? Bisa. Tapi kalau biang cuka kita hanya menggunakan 50 ml. Kalau cuka makan 500 ml, setengah liter kan banyak kan. Jadi lebih gampang menggunakan cuka biang cuka. Kemudian ini yang kayak kristal ini Bu, yang warna hijau, ini namanya tunjung. Tunjung ini berguna untuk melekatkan warna dan proses warnanya, apakah dia mau terang ataukah dia mau gelap. Kalau banyak tunjung maka dia gelap warnanya. Kalau tunjungnya lebih sedikit maka warnanya atau bisa terang. Contoh, warna merah, Ibu Fitri dengan Ibu itu kan berbeda merahnya kan. Merah gelap yang dihasilkan Bu Fitri itu berarti tunjungnya lebih banyak. Kalau terang berarti tunjungnya lebih sedikit. Terus campurannya ada tawas. Cuka dan tawas ini harus, tidak boleh enggak. Kenapa? Karena dia inilah berbarengan. Kalau sedikit tunjung maka banyak tawas. Kalau banyak tunjung sedikit aja tawasnya gitu. Nah ini soda as, bukan soda untuk makan ini Bu ya, memang soda untuk campuran pewarna dalam pembuatan batik atau ekoprint. Jadi ekoprint itu batik sebenarnya Bu, tapi batik dengan bahan alam, bukan dengan bahan tekstil. Kita harus punya ini timbangan digital, karena kalau timbangan ons itu kan dia ons, kalau timbangan digital kan dia gram, karena setiap itu kita pakai gram. Terus ini kocokan telur, nanti kita sama Bu seperti pengkocokan telur, harus kita ininya campurannya harus kita kocok sampai dia merata. Nah kami udah bawa kain blanket, inilah kain pewarnanya Bu, namanya kain blanket. Mau menghasilkan warna apa, warna hijau atau warna merah nanti di kain blanketnya besok, tapi ya bukan hari ini. Oke Bu, terus kita gunakan sarung tangan, karena kalau nggak menggunakan sarung tangan campuran ini akan menyebabkan tangan kita kalau yang nggak tahan iritasi. Kalau yang misalnya itu mungkin gatal-gatal gitu aja kan, tapi lebih baiknya menggunakan sarung tangan. Biar apa? Biar tangan kita tidak iritasi. Bu, kita gunakan dulu 1,5 liter air. Airnya 1,5 liter. Dan satu lagi, tidak boleh menggunakan air bor. Air aqua. Air hujan bisa juga sih, cuman tergantung, terkadang air hujan itu pH-nya terlalu tinggi. 1,5 liter air ya Bu, 1,5 liter air. Kemudian kita masukkan cuka. Cukanya 100 ya, cuka biangnya 100 ml. Ini cuka ini yang terlalu menyengat ke hidung loh. Jadi nanti orang ibu-ibu harus pakai masker. 100 ml ya Bu, cukanya 100 ml. Kemudian diaduk, jangan terlalu lama karena cuka ini terus menguap. Kemudian tunjung itu boleh 20 sampai 35 gram. Bu, Ibu terserah mau pakai cukanya banyak atau sedikit. Kalau misalnya sedikit warnanya akan terang, kalau dia banyak warnanya akan gelap. Aku hari ini menggunakan cuka 30 gram biar sedikit gelap.
Kalau 20 gram dia warnanya akan cerah. Tunjung ya Bu, yang kedua setelah air, cuka, kemudian tunjung. Ini tunjungnya kita masukkan 30 gram. Saya taruh bawah aja takut loncat ke mata. Ini dikocoknya jangan gini Bu, lama dia larutnya, cukanya karena menguap terus. Jadi kocoknya seperti ini supaya tunjungnya cepat. Ini agak menyengat. Supaya tunjungnya cepat larut. Nanti orang ibu-ibu akan dikasih masker ya kalau nanti buat ini. Setelah tunjung maka kita akan masukkan tawas 150 gram tawas. Aduh, sampai dia benar-benar tidak terlihat lagi ya Bu tunjungnya, sampai larut. Karena tunjungnya ini kan berbentuk kristal, jadi dia agak sedikit lama, perlu kecepatan rata-rata, jadi jangan terlalu lambat juga. Ini tawasnya boleh 150 atau boleh juga 100 gram, tergantung orang ibu mau buatnya terang atau gelap. Kemudian ini harus larut juga sampai dia tidak lagi terlihat di air. Setelah itu maka masukkan soda as. Soda asnya 100. Soda asnya 20 sampai 50 gram ya Bu. Aku masukkan soda asnya dari 10 sampai 50 gram soda asnya. Aku masuk soda asnya 10 gram aja. Karena terlalu banyak dia maka akan berbuih nanti. Kainnya berbuih. Menyengatnya itu kayak ini ya, kayak belerang, kayak korek. Nah, masukkan soda asnya itu nggak boleh banyak, nggak boleh banyak-banyak ya Bu. Harus sedikit demi sedikit. Karena dia berbuih. Soda as akan berbuih seperti ini sampai dikocok sampai hilang buihnya. Setelah buihnya hilang, maka kita masukkan kain yang digunakan. Bu, ini kain sal ya. Kain sal itu kain pasmina, kain jilbab yang panjang atau bisa dijadikan sal. Nah, masukkan kain salnya itu harus dari ujung ya Bu, nggak boleh langsung masuk gitu. Karena serat-seratnya harus kena semua. Kita remas-remas selama 3 sampai 5 menit agar serat-seratnya terendam merata dan pengolahan warnanya nanti juga merata. Harus dibuka-buka ya Bu serat-seratnya sambil meremas. Serat-serat ini harus dibuka. Oke, ini sudah sampai 3 menit. Boleh sampai 5 menit Bu, cuman nanti matanya nggak tahan, hangat sekali. Nah, ini namanya proses mordanting ya Bu. Dia hanya mencuci kain
dan dijemur. Ingat ya, merasnya jangan langsung diperas, tapi airnya harus dijatuhkan dulu ke bawah. Oke, ini namanya proses mordanting. Kita langsung jemur sampai besok, harus benar-benar kering. Fiksasi untuk pencucian kain yang kita mordan. Kain yang kita mordan itu kan mungkin belum merata warnanya. Kita harus cuci dulu agar dia bisa meresap lagi warna-warna yang akan kita letakkan motif nanti. Nah, ini hari kita melakukan fiksasi. Fiksasi itu dengan cara memasukkan kapur. Ini bukan kapur sirih ya Bu, tapi kapur NaC3. Kapur memang untuk ekoprint. Kapur memang untuk ekoprint NaC3. Jadi kapur ini kita masukkan 100 ml ke 5 liter air. Jadi kita masukkan kapur ke 5 liter air. Kemudian kita aduk sampai dia merata. Dan yang sebelahnya 5 liter air juga, itu untuk pencucian agar kapur-kapur yang telah melekat tadi lebih bersih ya Bu. Sebenarnya dia mencucinya harus di air yang mengalir, tapi karena tidak ada nggak apa kita cuci berkali-kali. Nah, cara memasukkannya sama seperti proses mordan, harus dari bawah dulu. Jadi jangan langsung dicelup ya Ibu, biar serat-serat yang di kain ini bisa dia merata. Cuman sekedar basah aja dia ya, nggak sampai 5 menit. Agak sedikit biru ya. Nah, kemudian kita bilas. Merasnya jangan terlalu kering ya Bu, dan jangan basah banget. Oke, ini udah kita bilas, kemudian kita akan cetak.
Ini apa nih? Ini mangrove ini kakao. Berapa ri? Diratain. Pulang mari Kak Sari. Pulang? Belum sampai nih. Nah, kami telah melakukan proses pencetakan di Desa Kuala Serapuh. Sekarang kita akan melakukan proses pengukusan kain yang telah kita motif. Nah, ibu-ibu Kuala Serapuh telah melakukan pencetakan kain dengan motif mereka masing-masing. Sekarang kita akan melakukan perebusan kain selama 2 jam. Nanti kita akan kembali melihat hasil kain yang telah dicetak oleh ibu-ibu Kuala Serapuh. Baik, ini adalah kukusan yang besarnya 12 kg. Kita akan mengkukus kain ekoprintnya di sini dan akan kita tunggu selama 2 jam. Nah, sahabat Sri Kandi, kita telah melakukan pengukusan selama 2 jam, maka kita akan melihat hasil pembuatan ekoprint di Kuala Serapuh. Ini akan kita angkat dan kita lihat hasilnya bersama-sama. Oke, kita ikutin selanjutnya hasil dari pembuatan ekoprint ini.